Oke, tinggal kita tunggu Pak Prof ya. Hari ini dua makalah di Abdul Muthalib yang pertama ya? Arjun kayaknya. Hah? Pak Arjun? Iya iya. Pak Arjun siap? Disiap-siapkan Sembarang saja. Ji kalau yang Iya, pertama Prof. siapa? Ya. Oh iya, oke. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Prof. Salam. Ada suara? Ada Prof, Dengaran ada Prof. Dengaran kedengaran. juga. Oh iya iya. Bisa kita mulai karena ada acara sebentar ini di daerah. Ya, bisa Prof. Sementara perjalanan. Iya, langsung pakai persentase. Ah ya Prof. Pak Arjun atau Pak Abdul Muthalib duluan? Ya, yang disepakati siapa? Oh, Pak Arjun. Pak Arjun ada PPT. Ini udah ada nih makalah ini. Oh iya, iya silahkan. Ya, langsung nih. Sudah kelihatan ini muka saya. Kelihatan ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Eh, Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan dalam hal melaksanakan rutinitas. Salawat beserta salam tak lupa pula kita turunkan pada baginda Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri teladan bagi umat Islam. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja
Saya akan mulai mempresentasikan materi hari ini dengan mata kuliah filsafat ilmu. Adapun materinya yaitu tujuan mempelajari filsafat ilmu. Pembicaraan mengenai filsafat ilmu itu tentu tidak terlepas dari filsafat secara umum. Kan di latar belakang saya sedikit menggambarkan pengertian filsafat secara umum, di mana berpikir filsafat merupakan proses kerja otak yang dimana setiap manusia melakukan hal itu, dalam hal ini berpikir. Akan tetapi berpikir filsafat ketika kita kemudian beranjak pada akar kata berpikir bebas atau radikal dan tidak terpengaruh oleh dogmatis dan tradisi, itu berawal dari para filosof-filosof Yunani. Oleh karena itu, sebelum kita membahas manfaat filsafat ilmu secara lebih sederhana, perlu adanya pengenalan tentang filsafat secara umum. Berdasarkan Quran Surah An-Nahl yang dimana terjemahannya yaitu Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, posisi filsafat di sini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak lahir telah memberikan kita akal, indera itu sendiri. Jadi, dalam pengertian cara etimologi, filsafat adalah berasal dari bahasa Yunani, dan filosofia dan filosof. Philo yang berarti cinta, dan sophia atau sophos yang berarti pengetahuan atau kebijaksanaan. Berarti eh, secara istilah dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah eh, satu gambaran pemikiran atau proses kerja otak tentang dasar cinta akan pengetahuan. Reklam masuk di bagian A di pembahasan materi hari ini. Yang pertama, bagaimana manfaat mempelajari filsafat ilmu bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi, filsafat ilmu berusaha mengkaji hal terkait ilmu dan pengetahuan guna menjelaskan hakikat ilmu dan pengetahuan yang mempunyai banyak keterbatasan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang padu mengenai berbagai fenomena alam yang terjadi, yang telah menjadi objek ilmu itu sendiri dan cenderung terfragmentasi. Untuk itu, filsafat ilmu bermanfaat untuk Ada yang kayaknya. antara lain yang pertama, melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu. Jadi di sini manfaat filsafat ilmu itu di mana salah satunya ya kita mampu berpikir radikal, entah itu mungkin
eh, lebih kritis dalam beranalisis dan lain-lain. Yang kedua, melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu. Ketiga, menghindarkan diri dari memutlakkan kebenaran ilmiah dan menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran. Jadi, filsafat di sini memberikan manfaat kepada kita agar kita paham betul bahwa eh, bukan satu-satunya atau bukan hanya ilmu yang menjadi satu objek atau cara yang relevan untuk memperoleh satu kebenaran itu, sebagaimana pertemuan sebelumnya bahwa filsafat itu yang di- dijelaskan oleh Pak Prof bahwa filsafat itu bukan tentang alam materi tapi alam idea, absolut, metafisik seperti itu. Tidak terlihat atau tidak nampak. Karena memang ya pikiran tidak dapat dilihat secara langsung. Yang terakhir, manfaat mempelajari filsafat yaitu menghindarkan diri dari egoisme ilmiah, ya, yakni tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmunya. Nah, artinya di sini teman-teman bahwa filsafat memberikan eh, cara eh, pandang atau cara berpikir agar kita dapat sesu- menempatkan diri pemikiran kita sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kondisinya, sehingga eh, filsafat mengajari kita agar tidak bagaimana caranya agar tidak eh, menyinggung ataupun rasis dalam eh, berbicara dengan lawan bicara itu. Dengan demikian, eksistensi ilmu pengetahuan mestinya tidak dipandang sebagai suatu yang sudah finally atau sudah finish. Dia perlu dikritisi, dikaji, bukan untuk melemahkan, tapi untuk memposisikan secara cepat dalam batas wilayahnya. Hal ini pun dapat membantu terhindar dari memutlakkan ilmu dan menganggap ilmu dan kebenaran ilmiah sebagai satu-satunya kebenaran. Eh, Kita persingkat saja di bagian B, filsafat ilmu dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ini saya mengambil beberapa penelitian terdahulu, salah satunya Walker and Finney tahun 2006 mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses intelektual yang melibatkan pembuatan konsep, penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi. Informasi yang diperoleh dari observasi, pengalaman, refleksi, atau komunikasi. Kemudian di bagian C, peran filsafat ilmu dalam memahami etika dan moral dalam ilmu pendidikan. Adapun perannya di mana filsafat ilmu diharapkan dapat berdiri di tengah-tengah ilmu pengetahuan. Yang di mana di sini bukan berarti filsafat ilmu itu menjadi semacam puncak ekstasi rasional ilmu-ilmu ataupun mahkota ilmu-ilmu. Atau katakanlah raja dari segala raja itu bidang ilmu lainnya.
filsafat ilmu atau kritis yang dimaksud di sini adalah memiliki fungsi reflektif dan pragmatis, yaitu menempatkan klaim-klaim analitis ilmu-ilmu pengetahuan dalam rangka proses transformasi abadi masyarakat dan untuk manusia. Jadi eh, perannya di sini dalam hal eh, dapat memudahkan kita untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau paparkan. Saya kembalikan kepada forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara saya? Ada, Prof. Iya, Prof. Ya, sebelum dilempar untuk pertanyaan atau tanggapan, saya ingin mempertegas kembali supaya semua makalah itu nanti kita akan dicetak lagi, dan di halaman terakhir itu dimasukkan itu daftar-daftar pertanyaan dari siapa yang bertanya, apa bunyi pertanyaannya, dan apa jawaban dari pemakalah. Ya, sebagai tambahan di situ ya, tambahan di makalahnya itu. Ya, selalu saya sampaikan itu kepada mahasiswa supaya ya bahan pertimbangan bahwa dalam setiap pertemuan siapa-siapa saja yang memberi tanggapan, masukan, ya, atau pertanyaan sehingga diskusi ini tetap jalan. Itu yang pertama. Kemudian saya ingin pertegas sedikit ya. Ini materi kita ini kan tujuan mempelajari filsafat ilmu. Ya, secara umum tadi sudah disampaikan oleh pemakalah bahwa dalam bidang filsafat, khususnya filsafat ilmu, tentu kita mempunyai tujuan, ya, manfaat dari mempelajari. Ya, sekurang-kurangnya tadi sudah ada 5 disampaikan itu secara umum. Ya, yang pertama sudah dijelaskan tentang pengertian filsafat itu. Ya, jadi filsafat ini sebenarnya mengajarkan kita, mengarahkan kita agar kita selalu berpikir kritis, ya, berpikir sistematis, berpikir universal, ya, sehingga kita tidak hanya menerima apa adanya yang kita dengar. Kemudian yang kedua, filsafat ilmu mengarahkan kita bagaimana kita berusaha untuk memahami suatu objek, ya, objek ilmu pengetahuan. Lalu kemudian tentu untuk mengenal itu harus melalui proses ilmiah. Ya, kita bicara ilmiah di sini ada metode, ya, ada proses, ada ya, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Nanti akan kita permantap lagi untuk makalah yang akan datang. Kemudian yang ketiga, tujuan utama juga mempelajari filsafat ilmu seperti juga ilmu-ilmu yang lain tentu adalah agar kita semakin bijak, ya, kita akan semakin bijak, semakin terbuka wawasan dalam menerima setiap informasi, terutama dalam kaitannya hubungannya dengan masalah atau dalam bidang keilmuan. Kemudian yang keempat, ya, tujuan utama kita mempelajari filsafat ilmu ini juga adalah bahwa setiap objek yang kita kaji, yang kita teliti, yang kita telaah, ya, sedapat mungkin kita berusaha agar kita menghargai pendapat orang lain, pandangan orang lain.
Ya, kita tidak boleh egois, tidak bisa a priori, tidak bisa merasa bahwa kita sendirilah yang paling benar. Dan yang terakhir, ya puncak dari segalanya adalah bahwa eh, di atas segala kemampuan manusia, Tuhan telah memberikan isyarat-isyarat dalam Al-Quran dan hadis tentang keterbatasan kita ya dalam menelaah, meneliti, mengkaji ya terhadap suatu objek. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mohon ditanggapi ya. Mungkin ada yang moderatornya ya. Ada yang moderator ya. Saya, Sambil Prof. ya saya kembalikan ke moderator. Ya, Sambil saya pantau ya, saya berada di jalanan nih. ya, siap, Prof. Ya silakan. Ya. Terima kasih, Prof. Teman-teman sekalian, demikianlah tadi Pak Arjung Marendeng, teman kita telah menyajikan makalahnya terkait tujuan mempelajari filsafat ilmu. Jadi, sebagaimana lazimnya setelah penyajian makalah, mungkin ada di antara teman-teman yang ingin mempertanyakan, ingin bertanya, menanggapi, mengkonfirmasi, disilahkan. Pak Arjun siap. Siap, Ketua. Ya, kalau belum ada yang mau bertanya, izin saya yang bertanya duluan. Ya silakan. Ya, pertanyaan saya untuk penyaji makalah, izin, izin Prof, Ya eh, silakan. kepada Pak Arjun, yang bisa dua pertanyaan kah sekaligus ini? Bisa, saya kira Ya, tergantung dari pertanyaan, dikondisikan. ya, pertanyaan pertama, jika tujuan mempelajari filsafat ilmu adalah untuk memahami hakikat dan dasar ilmu pengetahuan, bagaimana kita bisa memastikan bahwa refleksi filsafat tidak justru menjauhkan kita dari realitas empiris ilmu itu sendiri? Saya ulangi, jika tujuan mempelajari filsafat ilmu adalah untuk memahami hakikat dan dasar ilmu pengetahuan, bagaimana kita bisa memastikan bahwa refleksi filsafat tidak justru menjauhkan kita dari realitas empiris ilmu itu sendiri? Ya, pertanyaan kedua, eh, apakah mungkin filsafat ilmu itu bersifat netral nilai, sementara tujuan mempelajarinya adalah membentuk sikap kritis dan etis terhadap penggunaan ilmu? Saya ulangi pertanyaan kedua, apakah mungkin filsafat ilmu itu bersifat netral nilai, sementara tujuan mempelajarinya adalah membentuk sikap kritis dan etis terhadap penggunaan ilmu? Ya, demikian dua pertanyaan dari saya. Mau ditampung dulu, kemudian dilanjutkan pertanyaan dari teman lain, atau mau langsung dijawab? Langsung dijawab. Ya, Menjawab. oke, silakan Pak. Silakan Pak Arjun. Terima kasih atas kesempatannya menjawab. Pertanyaan pertama itu eh, terkait bagaimana memastikan bahwa refleksi filsafat tidak menjauhkan kita dari realitas empiris ilmu dan pengetahuan. Yang pertama, eh, sudah ada juga beberapa penjelasan tempat saya paparkan tadi, di mana filsafat itu eh, mengajari kita bagaimana mengintegrasikan pengetahuan empiris
sehingga refleksi filsafat tidak terlepas dari realitas empiris. Jadi filsafat itu kita belajar tentang bagaimana eh, menimbang, eh, mencocokkan begitu. Kemudian yang kedua, filsafat ada metodenya, bukan eh, sekedar bidang ilmu tos saja. Jadi dia punya metode. Jadi filsafat ada metode. Jadi itu dapat mengurangi, menjauhkan kita dari eh, realitas empiris dari segi ilmu dan pengetahuan. Kemudian eh, dengan adanya metode tersebut, eh, orang yang berpikir filsafat tentu itu akan menghindari yang namanya spekulasi atau Eko, asumsi-asumsi tidak yang tidak jelas seperti itu. Sehingga kita tidak lagi berbicara tentang, kita tidak sering berbicara tentang eh, kemungkinan-kemungkinan lagi karena sudah ada metodenya. Misalnya dalam hal ini materi-materi itu yang kemudian disorot oleh Prof. Kita mulai dari membahas tentang pengertian, kemudian hari ini kita membahas manfaat. Mungkin seperti itu jawaban saya terkait pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah mungkin filsafat itu netral atau lah, dalam hal ini tidak memihak? Eh, Sesuai dengan eh, yang saya jelaskan tadi tentang pertemuan sebelumnya di mana eh, penjelasan dari Pak Prof. Prof. Nasir bahwa eh, filsafat itu tidak tidak membenarkan bidangnya sendiri karena filsafat bukan tentang eh, bukan lahir daripada eh, bukan lahir daripada eh, fisik atau sesuatu yang dapat dilihat, tapi dia metafisik atau tidak terlihat. Artinya eh, posisi netral filsafat di sini kita gambarkan, dia berbicara mungkin saja ada, mungkin saja tidak ada. Jadi dia tidak bilang sesuatu itu ada, ilmu pengetahuan itu benar, ataupun ilmu pengetahuan itu salah, tapi kemungkinan benar, kemungkinan salah. Jadi filsafat selalu mencoba untuk eh, mencari eh, kebenaran di atas kebenaran, karena ya sebagaimana ya kalau dalam hal ini umat Islam sama-sama mungkin kita percaya bahwa eh, tidak ada yang mutlak benar di dunia ini seperti itu. Mungkin sekian dari jawaban saya, moderator, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arjun atas jawaban dan tanggapannya. Silakan lanjut teman-teman yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Abdul Muthalib mungkin. Mungkin bisa dilempar ke yang lain dulu. Pak Sadino.
Ibu Tuti, Ibu Indah. Jadi Pak Arjun, halo Pak Arjun. Iya, moderator. Iya, untuk mengisi kekosongan saja ini. Eh, biar mi saya lanjut pertanyaan ketiga di biar mi. Tidak apa-apa. Bisa, bisa, bisa. Lihat, terima kasih. Ini hanya untuk mengisi kekosongan ya. Pertanyaan ketiga saya menyangkut pertanyaan aksiologis. Eh, Pertanyaannya begini, jika tujuan mempelajari filsafat ilmu adalah agar manusia dapat menggunakan ilmu dengan bijak, bagaimana filsafat ilmu membedakan antara ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bermasalah secara moral di era teknologi modern saat ini? Saya ulangi, jika tujuan mempelajari filsafat ilmu adalah agar manusia dapat menggunakan ilmu dengan bijak, bagaimana filsafat ilmu dapat membedakan antara ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bermasalah secara moral di era teknologi modern saat ini. Demikian pertanyaan ketiga saya. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab atau ditanggapi. Eh, Iya, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Sebenarnya saya pernah, saya ada bukunya, filsafat ilmu. Terus di dalamnya saya pernah baca itu tentang pembagian filsafat, di mana ada eh, pengkajian pertama tentang ontologi, itu kita memahami tentang alam manusia dan pencipta. Kemudian yang kedua, epistemologi. Di epistemologi ini eh, kita belajar tentang yang kita bahas tadi, bahwa di alam ini ada yang metafisik dan ada juga yang jelas berwujud, berfisik. Jadi kita berbicara tentang eh, asumsi dan spekulasi di sini. Kemudian di aksiologi, di mana eh, kita belajar tentang analisis etika, bagaimana kita beretika dalam menganalisis ilmu dan pengetahuan. Eh, di filsafat juga mengajari kita metode refleksi penilaian terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian saya lupa juga tadi itu di bagian epistemologi, meskipun berbicara tentang asumsi atau kemungkinan-kemungkinan, juga di dalamnya terdapat eh, bagaimana mengkritisi atau mengkritik asumsi-asumsi
Ya, kau hilang. Ngelek ngelek jaringannya kayaknya. Oh, iya. Eh, apa tadi pertanyaan tak? Mungkin bisa dibantu sedikit. Iya, pertanyaan saya tulis di kolom chat ya. Pertanyaan ketiga, jika tujuan mempelajari filsafat ilmu adalah agar manusia dapat menggunakan ilmu dengan bijak, bagaimana filsafat ilmu membedakan antara ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bermasalah secara moral di era modern saat ini? Parjun terlempar ya ternyata. Iya, tiba-tiba keluar. Assalamualaikum, izin Prof. Ya, mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Silahkan. Eh, yang nggak tahu juga ini bisa menjawab atau tidak. Iya, Jadi atau begini, sejauh siapa? Pak Abdul Muthalif. ya, Ini usul saja karena Pak Arjun terlempar keluar. Apa bisa langsung lanjut makalah kedua saja? eh, mungkin izin sama Prof dulu, karena jangan sampai Profnya yang nggak bisa. Ya, izin Prof. Izin Prof. Ya, lanjut Maki. Tanggapan tak? Ya, baik. Maaf tercatat ini. Jadi pertanyaannya yang mau saya jawab ini adalah bagaimana cara filsafat ilmu itu membedakan mengenai ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bermasalah. Jadi di sini ada yang dikatakan dengan teori atau metode epistemologi yang mungkin bisa yang telah dijelaskan oleh pemateri tadi, yakni menilai penggunaan dan tujuan ilmu tersebut bernilai baik atau tidak. Lalu kemudian aspek aksiologi, dengan kata lain itu membantu untuk menilai untuk apa dan bagaimana ilmu itu digunakan. Jadi untuk secara kajian itu saya belum bisa menjelaskan secara spesifik, tapi ilmu-ilmu yang bermanfaat akan apa istilahnya kelihatan. Ya, ilmu yang bermanfaat itu bertujuan dari tujuannya bisa meningkatkan kesejahteraan manusia, bisa uh, mendukung kemajuan moral. Nah, sedangkan ilmu-ilmu yang bermasalah mungkin akan lebih untuk kepentingan destruktif, seperti
peperangan, eksploitasi manusia. Nah, ini yang bisa kita tangkap bahwa untuk membedakan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat, yang bermasalah secara moral, itu bisa dilihat dari aspek-aspek tujuan dan untuk apa manfaat dari ilmu tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Iya, ini forum bebas bicara ya. Mungkin ada teman lain yang mau menanggapi lagi. Tapi moderator, maaf tadi Oh, mau ya, bilang. tadi Pardin terlempar ya. Mungkin mungkin bisa saya lanjutkan tadi. Oh iya, iya, silakan. Eh, Sebelumnya kan tadi saya bilang saya ada buku nih, bisa perlihatkan langsung saja. Ini bukunya, Sahabat Islam. Nah, di dalam buku ini saya temukan bahwa eh, di mana filsafat itu bukan berarti eh, bisa dianggap betul-betul bisa membedakan mana eh, pengetahuan yang bermasalah, mana pengetahuan yang eh, tidak bermasalah. Karena lagi-lagi itu tergantung pemakna atau tergantung daripada kita bagaimana eh, menafsirkan ilmu dan pengetahuan itu sendiri. Artinya di sini eh, filsafat hanya mencoba mengajak kita berpikir kritis. Karena kalau kita bawa ke dalam lingkup agama, ya seperti yang saya bahasakan tadi, kalau kita bicara benar dan tidaknya sesuatu, ya lagi-lagi saya selalu katakan itu dimanapun ya, tidak ada yang mutlak kebenarannya di dunia ini. Dan tidak ada yang mampu eh, benar-benar bisa membenarkan pernyataannya eh, di dunia. Bahkan eh, Nabi pun saja hanya bisa membenarkan peradaban Islam itu tidak 100%, tidak menyeluruh. Masih tetap ada yang tidak percaya dengan Islam sampai hari ini. Itu bukti bahwa tidak ada kemutlakan dalam pikiran manusia. Namun, eh, perlu digarisbawahi di mana filsafat itu ya selalu mengajak kita untuk berpikir kritis. Makanya di epistemologi tadi saya bilang eh, filsafat itu dan berbicara teori di situ. Kemungkinan benar, ya kemungkinan juga tidak. Tapi ada teori yang umum itu yang sering didapat itu kalau misalnya dalam pengkaderan organisasi. Kalau udah membahas tentang psikologi pasti ada yang seperti ini, teman-teman. Teori realisme. Ini teori realisme di mana ada kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Contohnya saya sebut ini eh, buku filsafat Islam. Kemudian saya tunjukkan tadi kan. Dan benar itu filsafat Islam itu apa yang saya ucapkan ya sesuai dengan kenyataan indera begitu. Itulah yang disebut itu itulah yang disebutkan dalam filsafat salah satu kebenaran secara fisik. Tapi filsafat pun
masih mengembangkan bagaimana filsafat itu sendiri menilai terus kebenaran-kebenaran itu, karena lagi-lagi ya kembali ke bahasa saya tadi bahwa tidak ada yang mutlak di, di dunia. Jadi apa ya? Intinya filsafat itu hanya mencoba mengajak kita. Jadi tidak bersifat netral. Kalau Anda ingin membenarkan filsafat itu ya tidak jadi masalah. Sebenarnya seperti yang di dibicarakan juga tadi oleh Pak Muhammad Farid, di mana ya anggaplah forum ini ya kita bebas pendapat, tapi harus ada konteksnya, nilainya. Kita harus tahu membedakan, eh, sekurang-kurangnya eh, bisa saling menghargai begitu. Mungkin sekian jawaban saya. Kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arjun tanggapannya. Eh, maksud saya tadi setiap teman bebas menanggapi. Cuma tadi karena ada jeda kekosongan, jadi ada usul karena Pak Arjun sempat keluar tadi, jadi saya sarannya seperti itu. Jadi bebas saja kalau ada yang mau menanggapi bisa langsung menyela saya seperti itu. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, semua bebas bertanya kepada penyaji makalah. Dan sebentar di ujungnya kita kembalikan ke Pak Prof. Silakan teman-teman, mungkin yang ada lagi yang mau bertanya? Saya terwakilkan nih dengan pertanyaannya Katie. Jadi juga saya. Terus sambil cari-cari lagi pertanyaan ini. Iya, terima kasih Pak Sadin. Saya dari kemarin sebetulnya kusiapkan pertanyaanku itu jadi agak cepat Kak bertanya. Meskipun ya begitu-begitu, Ji. Betul, betul, Eh, betul. Betul itu, Katie. ya, mungkin ada teman lain, Bu Tuti, Pak Bu Indah. Misalnya itu butuh bertanya juga. Menanggapi. Iya, Pak- tapi Prof. Iya, Bu Tuti silakan. Ya, ya, Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Tuti mau bertanya. Iya, Ya, silakan ke Pak Arjun. jadi walaupun pertanyaan saya sebenarnya jawabannya juga mungkin simpel ya. Jadi seperti yang kita ketahui di era modern seperti sekarang ini, tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Yang bahkan mungkin biasanya melampaui batas-batas yang dianggap mustahil. Nah, pertanyaan saya di sini yaitu sejauh mana filsafat dapat memberi batasan etis terhadap perkembangan transhumanisme atau yang biasa disebut dengan buatan manusia yang bahkan sangat canggih. Jadi contohnya seperti gerakan intelektual ilmiah
yang mendorong teknologi untuk meningkatkan kapasitas seperti biologi, kemudian kognitif atau emosional manusia. Maaf Bu Tuti, bisa diulangi sekali lagi sambil saya Oke, catat. jadi jadi langsung saja ya pertanyaan saya, sejauh mana filsafat eh, dapat memberi batasan etis terhadap perkembangan buatan manusia atau yang biasa disebut dengan transhumanisme. Ya, tunggu dulu. Ya, terima kasih Bu Tuti pertanyaannya. Pertanyaan Bu Tuti saya ketik di kolom chat ya. Sejauh mana filsafat dapat memberikan batasan etis terhadap perkembangan sains dan humanisme ya, kira-kira begitu ya. Untuk si moderator bisa langsung lempar, kamu mau jawab. Ya, Pak Arjun silakan ditanggapi. Baik, terima kasih. Ada pun pertanyaannya tadi tentang bagaimana filsafat mengatasi perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi karena seperti yang digambarkan tadi oleh saudari di Wahyuni bahwa eh, di era modern ini lagi-lagi kalau kita mau bahas realitas, ya mungkin kadang teknologi itu digunakan dalam bentuk konspirasi yang itu umumnya skalanya tidak bermanfaat di eh, peradaban manusia. Jadi eh, apa ya, di sini mungkin saya akan coba berikan penjelasan sesuai apa yang saya pahami terkait filsafat itu, bagaimana caranya, apa yang dilakukan oleh filsafat terkait problematika tersebut. Di sepanjang pengalaman saya, baik itu dari teori-teori para filsuf-filsuf sebelumnya atau cendekiawan-cendekiawan Muslim di Farabi, apa dan lain-lain itu yang masuk dalam kategori ilmuwan filsafat Islam ataupun ilmuwan filsafat Yunani. Jadi filsafat itu yang saya pahami, kemudian juga saya ingat itu kemarin dijelaskan oleh Pak Prof. Muhammad Nasir, di mana ya kita lihatlah sekarang itu filsafat di bidang ilmu apapun itu selalu ada, misalnya filsafat ekonomi, filsafat sejarah, filsafat teknik apa, dan karena di bidang ilmu apapun itu kita selalu belajar tentang filsafat, karena lagi-lagi kalau kita kembali dari mana lahirnya filsafat itu ya dari pikiran.
dunia dunia idealisme. Jadi uh, bidang apapun pasti ya kita berpikir dia berfilsafat. Namun seiring perkembangan ilmu dan pengetahuan di era modern ini, ya, satu hal yang saya pahami bahwa filsafat itu benar-benar menampakkan diri dalam bidang ilmu pengetahuan. Contohnya, filsafat tidak sekedar berakulturasi dengan bidang ilmu lainnya, dan tetapi di mana filsafat seperti misalnya filsafat ilmu ini, mata kuliah ini akan selalu ada pembahasan terkait batasan-batasan filsafat itu seperti eh, bagaimana kita eh, metodenya dalam menilai, beretika, itulah yang diajarkan filsafat. Ya, filsafat perannya menggambarkan sedetail mungkin. Contohnya, eh, sejauh ini tidak ada bidang yang saya pelajari, baik itu saya kaji maupun diskusikan dengan teman-teman sebelumnya, pun saya baca di buku buku. Bahkan perbedaan ilmu dan pengetahuan saja itu dibahas dalam filsafat. Seandainya mungkin eh, kita bukan orang Islam begitu, dan kemudian tidak ada agama Islam, mungkin saya akan anggap ya, filsafat itu eh, salah satu bidang yang mendekati sempurna baik dalam metode dan lain-lain, karena hal sekecil seperti eh, pernyataan-pernyataan atau pertanyaan, apa bedanya ilmu dan pengetahuan, kemudian eh, sebenarnya misalnya dalam pekanbaran sering saya jumpai itu pertanyaan, pernyataan, kenapa sih misalnya Kore itu kenapa bisa disebut Kore? Nah, itu kan jarang dibahas di bidang-bidang ilmu lainnya. Jadi eh, saya rasa itulah yang menjadi cara atau solusi filsafat di era modern ini, di mana eh, ada akulturasi dengan bidang-bidang ilmu lainnya dan menerapkan eksistensi nilai dan etika akhlak di dalamnya. Mungkin seperti itu, saya kembalikan kepada moderator untuk ditanggapi oleh Saudari Tuti Wahini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Tuti menyimak. Itu demikianlah tadi jawaban dan tanggapan dari Pak Arjun. Bu Tuti, Ya, ya saya serahkan kembali ke teman-teman. Masih ada pertanyaan? Atau Bu Tuti mau menanggapi ulang? tidak, itu saja cukup. Terima kasih. Ya. Silakan teman-teman yang lain yang belum sempat bertanya, silakan. Bu Indah, mana? Bu Indah, Iya, Pak. hadir. Silakan. Hadir. Ada pertanyaan? Hmm, ada sedikit yang menjanggal, tapi enggak apa-apa. Jadi saya utarakan nih. Sampaikan Maki.
tentang filsafat. Filsafat ini kan memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan. Karena filsafat memberikan arah dan pedoman dan kemajuan di sistem pendidikan. Nah, pertanyaanku, apa peran filsafat dalam menyelesaikan persoalan perkembangan ilmu dalam dalam kemajuan pendidikan saat ini? Jelas, Mi? Ya, Parjun monitor pertanyaan Bu Indah. Jelas, jelas. Oh iya, Jelas, Moderator. Pertanyaannya, langsung saja pertanyaannya. Maksudku, apa peran filsafat dalam menyelesaikan persoalan perkembangan ilmu dan kemajuan pendidikan pada saat ini? Perannya begitu ya. Apa peran perkembangannya dalam pendidikan saat ini? Terima kasih. Ya, siap, siap. Bisa langsung saya jawab, Moderator. ya. Silakan Parjun. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, perannya itu salah satunya tadi saya bilang eh, terus paham betul tentang validitas, validnya ilmu dan asumsi dasar atau esensi daripada ilmu dan pengetahuan. Pernah saya jumpai sebelumnya dalam yang kaderan itu, di kaderan kebetulan saya salah satu eh, saya ikut pengkaderan itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Jawa, di mana ada teman saya ini 2 orang. Ini sementara materinya tentang filsafat gitu. Nah, itu terjadi problematika ilmu pengetahuan di mana berbeda pendapat terkait eh, definisi, saya lupa benda apa itu ya, taruhlah korek lah atau HP ini laptop berbeda. Jadi kemudian pemateri pada hari itu ya dan menggunakan metode yang diterapkan dalam filsafat. Kita kaji atau kita uraikan sebenarnya apa yang mendasar daripada sesuatu. Maka di situ akan muncul sedikit kemungkinan problem-problem seperti itu. Eh, Kemarin pada saat kita belajar apa ini studi Quran ya, studi hadis, studi Quran. Di mana Pak Pro apa saya lupa, saya bilang apa esensi eh, daripada apa ya, daripada ini apa listrik itu kayak teknologi apa esensinya teknologi. Kemudian awal saya jawab ya, minyak minyak apa minyak bumi, hal-hal yang murni itu yang diambil dari bumi itu ternyata saking jauhnya filsafat itu mencari esensi suatu ilmu, eh, sehingga yang saya anggap itu mendekati benar ternyata masih jauh. Kemudian itu Pak Prof itu hari udah bilang ya
kalau esensi atau dasarnya teknologi itu ya yang menggerakkan benda-benda itu, teknologi itu ya energi. Jadi ya seperti itulah filsafat. Gambarannya seperti itu. Soalnya ketika menyelesaikan problematika dalam bidang ilmu pengetahuan, kita harus pahami dulu apa apa sih esensinya itu. Kenapa kemudian itu dari berbagai macam teknologi, misalnya motor dan mobil itu kita bergerak. Sementara ya kadang ada mobil yang berbeda bahan bakarnya gitu kan. Jadi kita cari esensinya. Apa yang bisa tidak membedakan sesuatu itu. Apa yang dimiliki keduanya. Jadi ya disebutkan kemarin oleh Pak Prof itu dia bilang ya energi. Ya, semua tidak tidak kurang, tapi tidak lebih juga. Tapi saya katakan apapun yang bergerak di dunia ini, saya sepakat dengan Pak Prof bahwa ya esensinya karena masing-masing punya energi. Maka disitulah sedikit kemungkinan adanya penolakan perbedaan pendapat. Jadi filsafat itu dia selalu berbicara tentang esensinya sesuatu. Kalau di filsafat Islam kita eh, menyebutnya hakikat. Hakikat apa hakikatnya? Apa hakikatnya? Misalnya pulpen seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ada ada suara saya. Ya, terdengar Pak Rin. Sudah selesai moderator. Mohon maaf, tadi Oh saya iya, sempat keluar. oh iya Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin masih ada dari yang lain yang ingin bertanya ke penyaji makalah. Pak Talib, ya, Apun Prof. Kita juga kita. Assalamualaikum Apun Prof. Kayaknya Prof masih berkendara. Jadi silakan teman-teman masih jika ada yang masih ingin ditanggapi, ditanyakan. Atau Pak Din sendiri ada yang ingin ditambahkan? Eh, Silakan. Tambahannya. Oh iya ya, ada sedikit tambahan. Silakan. Eh, di terkait filsafat itu, saya mungkin bisa tambahkan. Tapi ini berdasarkan buku yang tadi saya perlihatkan yang ditulis langsung oleh Prof. Dr. Ali Sirajuddin, di mana ini buku filsafat Islam. Terus ada saya baca itu dalam eh, sebelum datangnya peradaban Islam. Itu kan eh, pada era Yunani itu
yang dikembangkan oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, kemudian eh, itu mempengaruhi bangsa-bangsa di dunia, baik dari ilmu dan pengetahuan maupun teknologi. Ini berkembang. Masuk ke abad ke-7, datangnya Islam, bermunculan eh, dan setelah wafatnya Rasulullah SAW, eh, di mana mundurnya itu apa? Mundurnya peradaban Islam yang kemarin kita sempat bahas itu pada masa dinasti Umayyah Abbasiyah itu muncullah tokoh-tokoh seperti Al-Farabi yang dijelaskan dalam buku ini, Farabi. Nah, Al-Farabi ini awalnya dianggap menentang ajaran ajaran Islam karena dia dianggap tokoh filsafat. Padahal sementara beliau juga ya orang Islam. Ya disitulah kemudian eh, Al-Farabi mencoba eh, memberikan penjelasan kepada masyarakat Arab bahwa filsafat itu eh, tidak berfilsafat itu ya tidak dilarang oleh Islam sendiri. Intinya ya di mana filsafat itu tidak bertolak belakang dengan eh, kajian-kajian pedoman kita sebagai umat Islam. Nah, berbagai macam hal yang dilakukan oleh beliau sampai akhirnya ya namanya dikenang dalam filsafat bahwa beliau adalah salah satu tokoh yang menginspirasi yang mencoba menyatukan ide sekelompok manusia meskipun beliau anggaplah ada sendiri, tidak ada pendukungnya seperti itu, tapi karena adanya keikhlasan, kesabaran sehingga dia mendapat hikmah atau jawaban daripada keinginannya tersebut. Jadi dari Al-Farabi kita belajar bahwa ya tokoh seperti Al-Farabi saja itu ya berfilsafat. Kenapa kemudian sampai hari ini eh, seringkali orang-orang yang tidak filsafat itu ilmu yang tidak ada gunanya begitu. Ilmu yang dapat menyesatkan padahal eh, kalau kita pun dari sejarah perkembangan filsafat sampai peran-peran ilmuwan-ilmuwan filosof-filosof Muslim itu sangat tidak wajar ketika kita menyebut eh, filsafat hari ini adalah bidang ilmu yang eh, dapat membuat kita tersesat begitu ataupun yang lebih rasis saya sering jumpa itu filsafat dianggap sebagai eh, apa sebagai konspirasi bidang ilmu untuk mempropaganda suatu kaum atau satu bangsa. Di mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Moderator, lebih dan kurangnya membuatkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Parjon atas tambahan dan pencerahannya. Saya mau kembali ke Pak Prof dulu. Izin Prof. Assalamualaikum. Eh, Nampaknya tidak ada jawaban dari Pak Prof. Mungkin ada teman-teman lain yang untuk mengisi jeda waktu ini mau bertanya atau mungkin Pak Arjun lanjut saja tadi. Masih ada yang ingin disampaikan? Sudah tidak ada menurutku. Pak Sadino tadi mau bertanya kan? Pak Sadin? Gak ada nih Keti. Bingung mah juga apa yang ditanyakan. Karena Arjen ini luar biasa, ini lengkap sekali nih. Iya, Sesuai dengan apa, dengan anunya penelitiannya ini, makalahnya. iya. Eh, Serta Pak Pak Abdullah, siapa? Pak Talib. Pak Abdullah. Abdul Muthalib. Dan pertanyaan kayaknya sudah terwakilkan sama pertanyaannya Katie tadi. Aduh. Tapi Pak Arjun, minta izin. Iya, iya. Ya, bolehkah izin bertanya untuk mengisi jeda waktu? Bisa. Mungkin bisa dilihat Ya, di grup. Karena kayaknya tadi itu maksudnya itu Prof kayak kirim saja jawaban dengan pertanyaannya. eh, eh, Artinya mungkin ditutup ini saja forum kita sendiri yang tutup karena kan tadi da- eh, sibuk da- jadi ya, ya, kalau ya. mau ditunggu Tapi mau ditunggu masalahnya Pak Prof masih ada di Zoom, di ruang Zoom. Dan kalau nanti tiba-tiba ada yang mau disampaikan, Pak Prof masih ada di ruang Zoom. Izin Prof, monitor Prof, oh ya tunggu kita tunggu lah sampai jam berapa lagi ini filsafat sampai ketua sampai masuk jam dalam 10, filsafat sampai jam jam 10. 10. Iya, Tabe mengingatkan. Sekarang kalau saranku kalau masuk nih selesai nih jamnya baru belum bersuara Prof ya Iya, sampaikan kecuali kita kalau sudah habis. di tadi Habis. gitu. Iya, iya, oke, oke. Eh, Tabe, teman-teman izin mengingatkan pesannya Pak Prof bahwa dalam setiap penulisan makalahnya teman-teman, pada bagian akhir makalah itu dicantumkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman penanggap. Kemudian jawaban dari pemakalah sendiri. Jadi menyambut pesan Prof tersebut, daftar pertanyaan teman-teman itu saya tulis di kolom chat ya. Dan saya tulis juga di grup WA mata kuliah. Karena kalau tertinggal sedikit bisa terlupa ini. Jadi mohon maaf teman-teman, bukan kepo ya. Jadi saya sudah tuliskan daftar pertanyaan itu di WA dan kolom chat. Aman-aman gua. Ya, Mohon maaf lihat tadi ribut ribut sekali di sini. Aduh suara sensor tadi karena lagi di kampung ini. oh iya iya. Biasa Ada kalau di anak kampung itu jaringan tidak terlalu bagus. iya karena tadi tiba-tiba keluar sendiri. Iya.
Makanya teman-teman mungkin beranggapan mana ini Pak Arjun kabur kemana nih? Anu, anu juga itu ketua tadi. Spek-spek anu dari jawaban. Iya, iya. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Canda, canda. Memang keluar betulan tadi. Air bilang dia yang tuh. Iya. Oke. Jadi bagaimana nih ketua? Kalau saranku mending chat-chat di Eh, grup eh, sekali mungkin, jam jadi kasih keluar ini Zoom. Tapi nanti kami duluan capek. tapi saya izin telepon dulu Pak Prof langsung. Siapa tahu bawa materi Pak Prof di acaranya, ketua. Nah, Kalau saya, tapi lagi berkendara tadi. Jadi, Iya, oh itu tapi, nih aku sempat, bilang dia maki dulu keluar di Zoom. Tapi ya. dihentikan nih anu pembahasan maksudku. jadi izin saya, Coba saya mikir book dulu dulu ketua. nih, saya izin telepon dulu Pak Prof. Konfirmasi mikir dulu. Iya Iya. iya iya. Ya ketua. Woi datang ki saudara Sahdin Dana Talib. Ada celana ini ada punya di pulau. Ini juga nih yang Kapan, kapan balik ini? Makassar. udah tahu saudara. Ada Perjalanan saja 3 hari ada baru sampai. ada wacana sama Talib ini. Mau janji temu. Ya nanti itu kena arus ini memang ini kumpul sih. Tadi kayaknya Prof bilang ada acara, Di. Iya ada acara, tapi tadi kalau tidak salah dengar Kak, saya dengar tadi itu ada nih kata disambut nih Pak Prof di satu ruangan. Nah, sebelum dia matikan anu ya eh Nabi Sukan suaranya. Iya, ya, Pas saya dengar tadi tuh kayak disambut nih tuh mungkin Pak Prof ini mau materi jadi Ya, atau tadi di saya barusan telepon Pak Prof, kayaknya sibuk sekali. jadi gitu. Kayaknya memang beliau di suatu acara Iya. ya, dan anu saja tuh ya. Kalau masuk di jam 10 ya kita keluar. Sesuai waktu. jadi begini saja teman-teman. Silakan tetap ada di Zoom ini. Kan tidak apa-apa gitu. Siap, Kit. Oh iya iya Iya, ketua. sambil menunggu Prof. Ini kan, Siap, Kit. ini kan Zoom-nya sudah diatasi oleh Pak Sadino ini. Aman, aman. Intinya Jadi, jangan dulu banyak pertanyaan. Kalau Zumji, ketua saya Pak Hendel biar 3 bulan. Yang penting siap. biar pertanyaan saya pusing nggak lihat ini. Kalau pertanyaan belok. Ya, jadi nanti ini ya, saya bagi-bagi pertanyaan saja kalau begini. Iya, bagi-bagi memang begitu ketua karena kalau pertanyaan tas kita agak sedikit tajam jadi H-1 saya itu kasih memang pertanyaan tak. Aku pelajari memang itu. Iya, sebetulnya saya sosok juga itu. Iya, Sok filosofis. iya. Itu Arjun langsung ambil buku. Ay, ngeri ya. Iya, kebetulan lagi banyak Jadi buku memang ini di kiri tidak kanan. Jadi, sudah anu apa ya percuma juga kalau diskusi begini baru ya itu terus ini saja ditahu. Jadi Iya, ya mesti ada minimal pengembangan. ada yang menarik nah.
Y2 ya saling memahami saja. Ya Begitu. makanya cocok kayak itu Pak Sahadana langsung kirim pertanyaan saja tuh. Iya, ya maksudku saya Hmm, begitu supaya nanti guru kita tercinta yang kembangkan gitu. Lebih asik banyak. guru kita tercinta. Tapi saya mau sedikit curhat ini. Apa itu ketua? Ya, Ketua, saya itu apa istilahnya pernah buka itu Lentera Ah, dan beberapa kali itu tertolak masuk sehingga tidak kubati-bati nih sejak itu. Jadi saya tidak pernah mengabsen itu di Lentera. hmm, tapi kita login pakai apa itu ketua? Jadi saya untuk setoran absen, saya screenshot ini, zoom, kemudian kirimkan ke dosen. Oh iya, karena kalau penyampaian memang yang siapa lagi? Prof. Misbah ya? Iya, kalau Prof. seperti Prof. Misbah. Misbah dia kadang mengabsen sendiri tuh. Iya. Ya, kalau Eh, saya ketua Apa sih? sekarang nanti backup misalnya dengan screenshot atau kalau ketua nggak minta ya, nanti tanya maunya. khawatirnya, khawatirnya saya jangan sampai menurut aplikasi kita ini tidak pernah hadir kuliah karena tidak mengupload di situ. Iya, Kalau iya, kita, iya. kalau kita konfirmasi Bu Anggi ketua, nah ada di feedbacknya makasih di jawab. Justru Bu Anggi sejak sejak pekan pertama saya hubungi tidak ada tanggapan soal Berarti, absen, soal absen berarti, dan oh berarti memang slow respon Bu Anggi. ya Mungkin respon kayaknya. batas, Atau mungkin batas. terlalu banyak nalayani positif thinking Nah, tadi. iya itu. Ya. Kemudian yang kedua, eh, di KRS itu kartu rencana studi yang dicetak itu kan harus diperhadapkan atau ditandatangani. Nah, selama ini saya belum pernah ke kampus. Ataukah selesai pi semua di akhir semester pi baru dibawa itu ke kampus Ini dulu. atau Tadi, tadi, bagaimana? Salib Kalau KRS itu mengisi secara online, Ji. Perasaan. Kalau sekarang ya, Iya, di iya. pasca sama dia satu. Malah kalau di semester satu itu kita diisikan sama ya admin. itu. Nah, cuma yang saya mau tanyakan, apakah betul harus ditandatangani? Kalau harus ditandatangani itu harus dibawa ke kampus. Mungkin pakai tanda tangan online sih ketua. kalau di KRS, tuh. Tidak dikayaknya deh. Ya, tidak ditandatangani. Ah, Iya, karena Mungkin KRS kayaknya, itu cukup di checklist saja. Nah, coba kita buka. Perasaan pernah saya baca harus ditandatangani. oh, bentar. Hmm. Hmm.
Oh, ditandatangani sama dosen pembimbing masing-masing di sini. Di mana dilihat itu? Testa. Ada informasi di atas TRS itu yang kalau masukin di kartu rencana studi ada keterangan di atasnya. Ya, sudah dilihat Oh iya 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 iya. di situ di Kalau sana. kemarin pas S1 itu tuh nggak pernah disuruh sih. Eh, kapan di kutandatangani ini tuh? Kemarin kan saya dapat ini beasiswa KIP. Nah di situ pas pengumpulan LPJ-nya setiap semester baru disuruh ke cetak. Setelah itu ditandatangani. Tapi kalau untuk setiap semester eh ditandatangani untuk mata kuliah nggak pernah disuruh, tapi nantilah dia bertanya ke di Pasca tuh kalau ada teman-teman yang duluan ke sana nanti ke ke kampus. Ya, mohon juga kalau ada teman-teman yang lebih dahuluan dapat informasi soal ini, bisa disampaikan di grup ya. Karena orang jauh kini kita kodongnya. Nah di sini juga belum, ini kan adanya nama di NIM program studi semester Rasal 2025 sampai 2026, maksimum SKS 18, dosen pembimbing akademik enggak, belum ada di sini. Jadi mungkin tanda tangan di mana? Nanda nanda ada dosen pembimbing minta ini tertera di kayak di KRS. So, di mana gitu dapat nih? Di Atau belum, kalau semester 1. Tidak tahu juga gitu ah. Ayo, nantilah siapa nanti coba tanya. Masuk Pak ini nanti kalau kebetulan bosku dekat kampus nih. Iya, Mungkin coba-coba kita Pak coba Arjen kalau teruskan. ke kampus boleh dipertanyakan. Iya, iya. Kalau untuk masalah lentera itu mungkin bisa dikonfirmasi sama dosen metodologi dulu karena 2 kali nih dibuka link kehadirannya di lentera. Jangan sampai dialpakan ki yang enggak isi. Oh iya, kemarin kalau Pak siapa Pak Dokter Irwan Misbah dia minta sama saya agar cukup eh, dikirimkan screenshot Zoom, nanti beliau yang mengabsen sendiri.
Ada mungkin yang teman-teman mau pertanyakan soal perkembangan perkuliahan kita atau terkait administrasi? Soalnya saya juga ini sebagai Keti masih buta-buta ini. Mungkin yang alumni UIN bisa memberikan sedikit informasi terkait administrasi perkuliahan. Eh, tapi ketua mau bertanya itu tergabung maki di ini di grup ketua tingkat angkatan. Ya, ya, saya sudah tergabung sudah. Nah, biasanya tuh kalau ada semacam kayak administrasi atau kayak itu tadi KRS kan, biasa itu eh, coba kita tanyakan di situ. Oh Biasa iya, itu ada tahu itu ke yang lain tuh, biasa oh, ada tahu oh yang iya, iya. sudah di kampus, yang sudah pernah ke kampus. Oke, oke. Tapi teman-teman ini sudah jam 9:42. Mungkin kita close saja ini Zoom dan mempersiapkan diri untuk perkuliahan berikutnya, perkembangan pemikiran Islam. Ya, Karena untuk sudah tidak ada tanggapan dari Prof juga. ya, Gimana kita close? oke. Di close Oh ya? ya, Iya ketua. Ya, oke. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.